Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Minggu lalu kalian sudah mengumpulkan tugas tentang slogan atau kata-kata mutiara untuk semangat menuntut ilmu. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian luar biasa, kalian hebat, hasilnya pun luar biasa. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua tentunya kita akan mempelajari dua sub pokok materi. Yang pertama, kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, kandungan hadis Rasulullah SAW tentang menuntut ilmu. Adapun ayatnya, kemudian hadisnya, kalian bisa lihat di sini. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمات. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Abdi Bari atau Ibnu Majah. Baik, setelah kalian melihat ayat tadi dan terjemahannya, Ibu akan menjelaskan tentang kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Ada 3 poin penting dalam surat Ar-Rahman ayat 33 tersebut. Yang pertama, manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah. Yang kedua, kekuatan dari Allah tersebut berupa apa? Berupa akal. Akal ini tidak akan berkembang kecuali kita belajar. Kemudian yang ketiga, akal yang kita gunakan ini maka diwajibkan untuk kita menuntut ilmu. Kenapa? Biar akal kita berkembang, biar akal kita menjadi pintar, biar akal kita bisa mampu mengetahui ilmu tentang dunia dan akhirat yang tentunya untuk kebaikan umat. Oke, yang tadi tentang surat Ar-Rahman ayat 33. Sekarang surat Al-Mujadilah ayat 11. Ada 3 poin penting di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, perintah untuk kita menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, perintah untuk kita beriman kepada Allah. Yang ketiga, perintah untuk kita senantiasa menghormati orang yang berilmu. Siapa orang berilmu itu? Bisa ustadz, bisa guru, dan siapa saja yang memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tadi kan kita sudah belajar tentang Ar-Rahman, kemudian Al-Mujadilah. Sekarang tentang hadis. Coba perhatikan hadis Rasulullah di atas. Setelah melihat hadis di atas, maka hadis tersebut sebenarnya sedang menjelaskan kepada kita semua tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimah. Adapun di dalam Islam juga mengajarkan tentang etika dalam menuntut ilmu. Etika yang pertama, cintailah ilmu yang sedang kita pelajari. Kalau kita belajar ilmu agama, ya cintai ilmu agama. Kalau kita belajar ilmu sains, cintailah ilmu sains. Kalau kita belajar ilmu sosial, cintailah ilmu sosial itu. Yang kedua, cintailah orang yang memberi ilmu. Siapa yang memberi ilmu? Guru, ustadz, atau dosen, siapapun, cintailah mereka. Cintailah ilmunya. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan orang yang sedang memberi ilmu. Artinya begini, kita tidak sedang membantah, kita sedang tidak bersuudzon, kita sedang tidak menafikan ilmunya. Itulah etikanya. Kemudian yang keempat, mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan oleh guru. Baik, selain hadis di atas, ada sebuah ungkapan dari Imam Syafi'i yang bisa kalian lihat di bawah ini.
Imam Syafi'i menjelaskan dalam ungkapannya tadi, ada syarat dalam menuntut ilmu. Syaratnya apa saja? Yang pertama, sungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Manjadawa jada. Kemudian yang kedua, biaya. Jerbasuki mowo bio. Pendidikan itu memang butuh biaya, bayar, butuh duit, begitu. Jadi itu wajar. Itu pun sudah diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Yang ketiga, ikuti petunjuk guru. Jadi kalau bapak ibu guru atau ustadz, ustadzah menyampaikan petunjuknya, ikuti dia. Kemudian yang keempat adalah jangka waktunya memang lama. Jadi kalau kalian belajar dari SD, SMP, SMA, masih kuliah lagi, seperti itulah kita menuntut ilmu. Jadi memang lama. Yang terakhir adalah sabar. Sabarlah dalam menuntut ilmu. Dikasih tugas, kadang ditempa, ini, itu. Ya kita harus sabar. Karena itu merupakan syarat dalam menuntut ilmu. Nah, artinya begini nak. Dari awal sampai akhir tadi kita belajar surat Al-Mujadilah, surat Ar-Rahman, hadis Rasulullah. Semuanya itu membicarakan tentang kewajiban kita menuntut ilmu. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Hanya orang yang bodoh yang akan memasuki lubang yang sama. Artinya apa? Kalau kita bodoh, kita akan terjerumus ke jurang-jurang yang Allah tidak sukai. Oleh karena itu, marilah kita rajin-rajin menuntut ilmu. Karena Allah mencintai orang yang menuntut ilmu. Dan tadi ibu lupa menyampaikan dalam kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11 juga dijelaskan. Janji Allah itu pasti. Allah menjanjikan kenaikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang suka menuntut ilmu. Yang terakhir, bersabarlah kita dalam menuntut ilmu, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Meskipun kita melewati daring, meskipun kita hanya bisa mengirim tugas, kita hanya bisa bertatap muka dengan cara seperti ini, maka saya mohon dengan sangat, kamu sabar, ibu guru, pak guru, semuanya juga harus sabar. Terakhir, marilah kita bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang gak sungguh-sungguh, ya dia gak akan mendapatkan apa-apa. Baik, itu saja yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita hari ini, esok, dan kemudian hari. Terima kasih. Kalau ada salah, ibu minta maaf. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.